Alhamdulillah alladzi khalaqa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila mu'alifi hadzal kitab Al-Imam Bukhari wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Siratal. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita bisa melanjutkan taklim kita untuk lebih mengetahui apa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah, apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan apa yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah yang disebut dengan hadis. Mudah-mudahan ini merupakan bukti kecintaan kita kepada beliau, sehingga kelak kita berharap mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salam dan salawat senantiasa dilimpahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ngaji kita malam hari ini persis tanggal 17 hari kemerdekaan kita yang ke-81. Kita peringati, kita kenang, kita syukuri. Namun kadang-kadang yang kita syukuri itu adalah sesuatu yang sekedap tanpa ada sebuah renungan yang mendalam. Bisa bekerja dengan tenang, bisa berkarya dengan baik, itu dikarenakan Allah berikan kemerdekaan Indonesia kepada kita. Jenengan bayangkan, seumpama kita berada di Palestina, atau seumpama kita berada di NTT yang saat ini baru terkena musibah gempa bumi, nggak bisa ngaji seperti ini, Pak. Walaupun merdeka, tapi kalau tadi malam kena gempa, naudzubillah min dzalik, Pak, ya. Inilah yang patut kita syukuri, ya. Dan kemerdekaan ini oleh founding father kita, pendiri negara ini, beliau-beliau adalah orang-orang yang alim, Pak. Dari kalangan muslim, tokoh-tokoh Islam, menyusun pembukaan UUD 45 itu dengan penuh perenungan dan lain sebagainya. Sehingga di sana ada kalimat berkat rahmat Allah. Ya, ini sebuah pengakuan kita sebagai seorang muslim. Kemerdekaan itu
Meskipun diperjuangkan sedemikian rupa, tanpa rahmat Allah, tanpa kasih sayang Allah, nggak mungkin Pak merdeka. Nggak mungkin. Jadi hanya karena kasih sayang Allah lah Allah berikan kemerdekaan kepada kita umat Islam khususnya. Ini yang patut kita syukuri. Kenapa kok ditakdirkan? Kok enggak tanggal 18? Kok enggak tanggal 16? Kok enggak tanggal selawi? Ini juga patut jadi renungan bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kalau satu itu di dalam Al-Quran kan dikenal dengan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu satu. 7 nek basane Jawa pitulungan. Nah, ini dari pitulungan. Jadi kemerdekaan 17 Agustus itu karena pitulungane Gusti Allah. Tanpa itu Bapak Ibu sekalian nggak akan terjadi. Maka apa yang perlu kita lakukan? Tidak hanya sekedar ben malam pitulas tadi malam kita rame-rame tumpengan. Ya. Tumpengan ya. Lupa kita. Kalau tumpengan okelah bersyukur. Tapi kadang-kadang mari tumpengan jogetan. Ini bersyukur gak pas. Habis tumpengan makan, kita silaturahim satu dengan yang lain. Itu dilakukan. 17 itu punya makna yang banyak supaya kita mensyukuri nikmatnya kemerdekaan. Jangan lupa 17 rakaat dalam sehari itu yang wajib, minimal itu 17 rakaat itu minimal yang harus kita lakukan sebagai rasa syukur. Makanya Allah dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Banyak nikmat yang aku berikan kepada kalian, fasholli sholat. Sholat, jak kelopai. Bukan hanya kita, anak kita, istri kita. Lakukan sholat minimal 17 rakaat dalam sehari. Bahkan para salafus saleh menganjurkan kepada kita minimal 40 rakaat dalam sehari. Ustaz, apa maghribnya ditambah petang rakaat? Enggak, sholat sunnah. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, qiyamul lail, ya, dan lain sebagainya. Minimal 40 Pak. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas kemerdekaan. Ini yang harus terus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, kita ini 17 mesti rasa syukurnya perayaan, lomba, ya. Pemikiran kita bahwa kemerdekaan ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di sini kan guyang-guyur doa ini lo perlombaan ini. Balap karung, ono koncone tiba diguyu, ya. Kepruk kendile pecah guyu. Sudah saatnya Pak, 81 tahun kita merdeka. Setiap kali kita merayakan kemerdekaan, tidak banyak perubahan rasa syukur kita kepada Allah. Dimulai dari mana? Kita umat Islam. Wong ini perjuangan orang tua kita, para pendahulu kita. Memang ada saudara-saudara kita non-muslim juga. Tapi karena kita mayoritas, ya, yang banyak berguguran, yang ada di makam pahlawan, mayoritas adalah umat Islam. Berarti yang wajib mempertahankan kemerdekaan
Republik Indonesia ini adalah kita umat Islam. Mempertahankan, mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya kita. Warnai Pak kita. Warnai kampung kita dengan cara-cara yang lebih Islami. Pun itu sebagai pembuka. Kita lanjutkan kajian tentang hadis yang ada di dalam Adabul Mufrad, kitab yang disusun oleh Imam Bukhari. Semakin mempelajari hadis, semakin banyak kita membaca hadis, semakin kita ini semakin kagum kepada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan uswah hasanah kepada kita. Makanya Islam dikatakan, Islam itu adalah sebuah sistem kehidupan yang komprehensif. Nah, ini komprehensifnya ajaran Islam itu terlihat dari hadis-hadis ya, Al-Quran diterjemahkan, diimplementasikan dalam hadis, maka disitulah tampak betapa komprehensifnya, betapa sempurnanya ajaran Islam. Makanya ketika sudah selesai semua ayat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, salah satu ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wasmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Telah aku sempurnakan Islam sebagai agama. Sempurna Pak. Ya, sempurna. Kalau panjenengan mempelajari kitab-kitab suci agama yang lain, tidak akan ada selengkap ajaran yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, ini yang patut kita syukuri. Ya. Mari kita syukuri bahwa kita ini, baik kita itu mulai lahir wis dadi wong Islam, atau dalam proses perjalanan hidup kita diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita menjadi seorang muslim, ini patut kita syukuri. Karena Allah sendiri menyampaikan, wa may yabtaghi ghairal islam madina falyuqbala minhu. Kalau kamu mencari sistem kehidupan selain Islam, gak tak terima, falyuqbala minhu, gak diterima, sia-sia. Ya, inilah memang yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi, satu, kita patut bersyukur. Yang kedua, kita patut berbangga bahwa Allah takdirkan kita sebagai umat Islam. Nah, di hadis yang ke-378, ini nanti kitab Adabul Mufrad ini ada 1.300-an hadis. Berarti masih sepertiga, Pak. Disian hatame wonge apa kitabe ya. Wallahu a'lam. Kalau toh saya suatu saat wafat, meninggal dunia, ya monggo dilanjutkan, masih banyak ustadz-ustadz yang lain yang bisa membacakan kitab Adabul Mufrad. Ya, mudah-mudahan kalau kalian panjenengan diparingi umur yang panjang dan barokah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-378, menyayangi binatang. Akhbarona Ismail qala Malik akhbarona an Sumayyah maula Abu Bakar an Abu Shalih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di Rasulullah itu sedemikian rupa, bukan Rasulullahnya, Allahnya menurunkan
wahyu kepada Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan omongan Rasul, tapi itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah nggak pernah ngomong atas dorongan hawa nafsu. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah, hampir semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. Termasuk hadis. Hadis itu ada hadis qudsi, ada hadis yang kalimatnya dari Rasulullah, isinya dari Allah. Termasuk hadis qudsi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sapa Rasulullah, bainama rajulun yamsi bi tariqi istadda bihi al-atas. Ketika itu ada seorang laki-laki berjalan di suatu jalan dan ia merasa sangat haus. Arjeng itu pelkak. Iya, pelkak. Dan bahasa Madura itu pelkak. Arjeng, haus ya, kehausan. Fawajada bi'ran fanazala fiha. Kemudian karena dia haus, ketemu sumur. Nah, enggak seperti sekarang di mana-mana orang jualan air minum ya Pak ya. Dulu enggak ada. Nemukan sumur, fanazala fiha, kemudian turun dia. Turun ke dalam sumur karena enggak ada timbonya. Terpaksa dia turun. Turun, enggak ada tangganya, ya turun, dia berusaha ya. Berusaha untuk turun. Fasyariba summa kharaja, kemudian dia minum. Jadi di dalam sumur itu minum, ngenom. Kelangkong. Bi tanang terus minum. Tidak ada gelas, tidak ada timbo. Setelah itu summa kharaja, kemudian naik lagi. Mari ngombe, selesai. Kemudian beliau turun. Faida kalbun yalhas. Tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Tanda bahwa dia arjenggia, haus. Yaqulus sara minal atos. Dia makan tanah yang lembab. Jadi karena hausnya Pak, dia lihat tanah yang lembab itu dimakan supaya selesai hausnya. Faqala ar-rajul, orang laki-laki tadi yang turun, laqad balagha hadzal kalba minal atos mislul ladzi kana balaghani. Orang itu lalu berkata, anjing ini telah mengalami kehausan seperti yang aku alami. Oh, pada engkau gele arjeng, haus. Kalau dia bisa turun karena punya tangan kaki untuk masuk ke dalam sumur, aneh. Anjing bisa apa? Ya cuma itu tadi, di luar-luarnya itu makan tanah yang lembab. Fanazalal bi'ra famala'a khuffahu. Lalu orang itu turun ke sumur. Turun ya. Famala'a khuffahu, kemudian dia sepatunya Pak. Sepatunya itu dipakai untuk, karena nggak ono timbo, nggak ono ember, maka sepatunya yang dia pakai itu dia isi air.
Summa amsakaha bifihi. Kan dia harus naik ya dengan tangan. Lagi opo nggawani sepatu ini. Digigit, Pak. Jadi sepatu tadi digigit sama giginya. Ya, terus dibawa naik. Fasaqal kalba. Ya. Lalu ia memberi minum anjing itu. Jadi seperti itu. Kalau kira-kira kita ya, ngelak kano timbo terus ada anjing, wah ini, nah disawan gitu, ingkir, pokoknya melok, malah seneng nek asune melayu kaing-kaing. Gitu. Pikirnya itu adalah binatang najis, Pak. Najis mughalladah lagi. Ya. Tapi inilah bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus dalam rangka untuk memberikan rahmat ke seluruh alam semua, termasuk anjing yang haram kita makan. Gopolan wah usah ngombe asu mati abarno, dia juga makhluk Allah. Luar biasanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dawuhipun Rasulullah, fasyakarallahu lahu. Allah berterima kasih kepada orang itu. Ya. Allah berterima kasih kepada orang itu, Pak. Ini berarti Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah. Terus faghfarolahu, Allah mengampuni dosanya orang laki-laki yang ngasih minum anjing tadi, Pak. Ini ajaran agama luar biasa. Jadi kepada anjing aja, binatang yang haram dimakan, itu kita wajib memberikan kasih sayang kita kepada dia ketika dia membutuhkan pertolongan kita. Ya, jangan karena ada anjing terus disawat, dibalang, mungkin najis kabeh engko. Inilah rahmatan lil alamin di situ, Bapak Ibu sekalian. Qalu ya Rasulullah. Sahabat protes nang Rasulullah. Ya Rasulullah, nek qalu niku tiyang akeh. Misalkan qala berkata, dia hanya orang satu. Ini qalu. Jadi bareng-bareng ngomong para sahabat. Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajrun. Apakah kita melakukan sesuatu kepada binatang itu ajron, ada pahalanya? Iya sahabat, iya tah, gitu loh. Qala Rasulullah fi kulli dati kabidin radbatin ajron. Pada setiap makhluk hidup, kalau kita melakukan perbuatan baik kepada dia, ajron, mendapatkan pahala. Nah, ya Pak ya, Ibu, ini kepada binatang yang haram dimakan. Ajarkan kepada anak-anak kita. Ada anjing itu disawat. Kadang-kadang kita salah mengartikan ajaran agama dalam praktek kehidupan. Pikirnya najis itu harus dijauhkan dari kita, itu harus dijauhkan dari kita, disawat dan lain sebagainya. Ya. Kok sekarang kayaknya dulu ini jalan Parangkusumo itu banyak itu yang punya anjing itu. Awak dewe ciliane senengane nggodho
asu lawange di sawat jedor gitu tuh genggong melayu. Nah, itu masa kecil. Sekarang hampir tidak ada ini yang memelihara, tidak ada ya. Ya. Oh lewat dari mana? Oh dari sana situ luhur ya. Oh lewat dituntun. Nah itu bapaknya. Dia nuntun kalau dia seorang muslim Pak. Ya karena melihara dia dapat pahala dari Allah. Ya berhubung dia bukan ya tidak ada pahala bagi dia. Ya. Jadi ini hadis yang pertama. Ini hadis yang kedua ini masyhur sering kita dengar. An Abdullah ibnu Umar, dari Abdullah anak laki-lakinya Sayyidina Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul uzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat ju'an. Seorang wanita fi hirratin hasabatha hatta matat ju'an, diazab, disiksa oleh Allah karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati kelaparan. Ya, para pencinta binatang, kalau panjenengan melihara dengan baik dapat pahala. Kok suatu saat panjenengan lupa bepergian, kucingnya ada di dalam kurungan, sampai 3 hari pulang jenengan mati, kucingnya mati kelaparan, kelak panjenengan akan diazab oleh Allah. Berarti termasuk memelihara burung. Kalau panjenengan melihara burung, jenengan pakani, kurungi, dusi, dimandiin, dapat pahala panjenengan. Tapi ini suatu saat sampai burung itu mati karena kelaparan, panjenengan lupa atau ditinggal pergi, Allah akan mengadab kita. Naudzubillahi min dzalik. Balance kan resikonya. Nek panjenengan merawat dengan baik oleh ganjaran, tapi nek lupa, lalai kita mendapatkan siksa. Makanya ya hati-hatilah Pak ya. Fadhalat fihan nar. Kemudian orang perempuan tadi masuk neraka Pak. Siksa di mana? Ya nggak ada. Kelak di akhirat itu kan hanya 2. Kalau di surga kita mendapatkan kenikmatan, kalau mendapat siksa kita di neraka. Fadhalat fihan nar. Yuqalu, disampaikan wallahu a'lam. La anti at'amtiha wala anti saqaitiha hina hasibtaha wala anti arsaltiha fa'akalat min hosaisil ardi. Ya, orang perempuan itu tidak memberinya makan, tidak pula diberi minum ketika engkau mengurungnya. Nah makanya, dan tidak pula engkau melepaskannya agar dia makan binatang-binatang tanah. Nah itu. Nah ini nek ditinggal lungo manuk dilepas juga balik meneh. Tapi ya, itu titipkan Pak ke tetangga. Ojo ditip to kei pakanane kei ono persenan dapat 2 pahalanya jenengan. Ngerambut binatang, ngekei bonus nang tonggo, ngekei pekerjaan. Seneng itu. Ya. Allah berterima kasih kalau dari case seperti ini, Allah berterima kasih kepada kita dan kita diampuni dosa kita oleh Allah. Enggak hanya kita ketika kita bertasbih, beristighfar saja dosa kita diampuni oleh Allah, termasuk yaitu tadi memelihara binatang dengan sebaik-baiknya, Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi nek adik lalai, ya naudzubillah min dzalik,
Jadi nek jenengan lalian ojo ada ingon-ingon, nggih. Ojo ingon-ingon kok lali kucinge wis kaku nang kurungan. Wis. Ya, tapi memang disitulah Allah itu menciptakan manusia itu kan dengan berbagai macam kesenangan, hobi. Ada orang ojo nyekel kucing, diparani kucing itu jerit-jerit. Ya. Tapi ada orang yang seneng melihara kucing, ya, melihara burung, ya, di rumahnya banyak burung. Tiap pagi semua dikasih makan. Dan dia belum sarapan juga. Saking sayangi nang manuke. Wonge durung adus, manuke didusi dhisik. Cuma sing berat itu durung sholat wis ngedusi manuk. Ah itu ya, Pak. Jangan kita bisa memelihara burung, menikmati kicauannya burung karena Allah berikan itu kepada kita. An Abdullah bin Amr bin bin As. Kalau tadi putranya Sayyidina Umar. Kalau ini Abdullah bin Amr bin As, putranya Amr bin As yang pernah jadi gubernur di Mesir. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu qala irhamu turhamu. Sayangilah agar kalian disayang. Nyayangi siapa? Semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Sayangi kepada sesama manusia, kepada saudara-saudara kita. Sayangi sesuai dengan kebutuhan, ya. Dengan cara membantu kebutuhan hidup seperti saat ini kan. Semakin hari semakin berat, ya. Nah, kalau kita lihat ada tetangga kita yang ya kesulitan, irhamu turhamu. Kalau kita sayang kepada, ya jangankan kepada orang, kepada sesama, kepada binatang aja Allah sedemikian rupa bersyukurnya kepada kita. Apalagi kepada manusia. Ada teman kita kesulitan, ya, kita bantu. Ada teman kita nggak bisa menyekolahkan anaknya, bagaimana cara kita, khususnya kita umat Islam. Dan alhamdulillah ya di kota Surabaya ini kepedulian Pemkot bagus terhadap pendidikan, bagus kepada kesehatan, ya. Selama KTP Surabaya aman ya, mau masuk rumah sakit mana saja free kan ya. Tapi ini kadang-kadang oleh masyarakat tidak tahu. Makanya bagi kita yang katakan sebagai RT atau RW, hal ini seperti supaya disampaikan. Nah itu termasuk kita menyayangi kepada orang lain. Sampaikan informasi. Oh, kalau ada yang sakit selama itu KTP Surabaya bisa memakai BPJS yang tidak bayar itu. Pakai BPJS yang tidak bayar itu. Kan kadang-kala saudara kita yang maaf ya, pendidikan kurang, ekonomi kurang, nggak tahu informasi tentang ini. Sehingga dia sakit, sampai nggak berani ke dokter karena biaya dan seterusnya. Waghfiru yaghfir lakum. Ya. Maafkanlah kesalahan orang lain. Mudah memaafkan, Pak. Ada teman kita salah, dalam hati, ya Allah saya maafkan kesalahan dia. Maka Allah akan membalas, memberikan pengampunan kepada kita. Yaghfirullahu lakum. Wailun li'aqma'il qaul.
Celakalah bagi corong-corong perkataan. Maksudnya, celakalah orang yang menyampaikan wailul lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celakalah bagi mereka yang terus-menerus berbuat keburukan. Makanya perlu kita mengingatkan, ya kalau ada teman gak tahu sembahyang, kita wajib mengingatkan. Kalau dia nggak mengerjakan sholat kan berarti dia tidak mengerjakan kebaikan. Kalau tidak mengerjakan kebaikan berarti dia mengerjakan keburukan. Tarikus sholat, itu kita ingatkan. Kalau ada teman kita kok mulai isuk sampai awan sampai sore nongkrong saja di suatu tempat, ya, dan kita tahu kok gak sembahyang, ya ingatkan. Perkara gelem delingno gak gelem itu bukan urusan kita. Yang penting wa tawasau bil haq, menyampaikan sesuatu yang benar. Wa tawasau bisab, kok tiba-tiba dikandani menengai gak ngereken, ya biar gak apa-apa urusan dia. Tapi urusan kita adalah menyampaikan kebenaran. Ayo po sholat, tak delok sampean kait mau nang kene, gak pindah-pindah nggone. Diingatkan. Kok dia iku urusanku, sembahyang gak sembahyang kan urusanku. Nah, gak usah dilanjutkan, jenengan ojo adik eker-ekeran, kok kuli tukaran. Sudah biarkan. Oh iya, aku ngiling no. Sebagai teman saya mengingatkan. Itu saja, Pak. Tugas kita mengingatkan. Perkara dia ikut, apa yang kita sampaikan itu bukan tugas kita. Allah yahdi, Allah yang akan memberikan petunjuk. Ya, ngaji, tugas saya menyampaikan. Perkara panjenengan lakoni itu tentu karena hidayah yang diberikan oleh Allah. Tapi kita tetap usaha. Doa kepada Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah, jadikanlah ilmu manfaat apa yang saya sampaikan. Ini ikhtiarnya seperti itu. Nah ini sampai Pak ya, ini hadis yang ke-382, mengambil telur burung, Pak. Ini kelakuannya arek cilik-cilik biyen. Ono susuan ngeten dipenek terus dijopo. Nah, itu. Sekarang nggak usum ini. Anak-anak sudah keasikan dengan HP, Pak. Ya, kalau dulu anak-anak kan tidak banyak kegiatan. Melaku ono uwe itu krungu cicit. Wah, dipenek, digawa mule. Sak nopo? Sak petarangane terus diramut di rumah sementara mboke goleki. Ini terjadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdillah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nazala manzilan fa akhadha rajulun bayda humratin. Jadi Rasulullah singgah suatu rumah. Ya. Lalu seorang mengambil telur burung humroh. Ya, mungkin kayak manuk manuk gereja ya. Jadi ndok ini ku dijupuk kali wong lanang. Fajaat tarifu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian burung tadi miber di atas Rasulullah sambil mengepakkan sayapnya. Nah, Rasulullah ngerti, Rasulullah ini salah satu mukjizat Rasulullah. Tahu Rasulullah kenapa kok manuk ini mengepak-ngepakkan sayapnya di atas kepala Rasulullah. Faqala,
Maka bertanya Rasulullah, ayyukum faja'a hadi bi baydatiha? Siapa di antara kalian yang membuat burung ini terganggu dengan mengambil telurnya? Jadi wow, nondoke dicupuk. Faqala rajulun, kemudian berkata orang laki-laki, ya Rasulullah, ana khattu baydataha. Saya yang ngambil telurnya ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, urdud. Balik no. So diambil gitu itu suruh kembalikan. Rahmatan laha, kembalikanlah sebagai bentuk rasa kasih sayang kepadanya. Kan yo mangkel gitu ya. Burung wis ngendok angel-angel terus sampai jupuk. Nah, seandainya dia bisa bicara, tentu dia akan bicara kepada orangnya. Nah, waktu itu dia menghampiri Rasulullah, tahu burung itu kalau itu Rasulullah, dia dengan isyarat sayapnya itu, terus Rasulullah menyampaikan, sopo sing jupuk ndoke manuk iki. Nah itu, kembalikanlah sebagai bentuk rasa kasih sayang kepadanya. Ustaz, gimana kalau saya memelihara ayam, ngendok, terus saya ambil, saya pakai jamu. Itu kan untuk kemaslahatan ya. Untuk kemaslahatan ya. Ya kita memelihara telur itu, ayam supaya bertelur, telurnya kita ambil, kita manfaatkan. Ya. Apalagi itu ayam, misalkan ayam petelur. Bun. Berikutnya Pak, nah ini spesifik lagi, burung yang ada di dalam sangkar. An Hisam bin Urwah, dari sahabat Hisam bin Urwah, qala. Berarti ini bukan hadis, tapi asar, perkataan sahabat Rasulullah. Qala kana Ibnu Zubair bi Makkah wa ashabun Nabi yahmiluna at-tayra fil akhfas. Ibnu Zubair itu berada di Mekah. Jadi waktu itu Ibnu Zubair tidak ikut hijrah, tetap di Mekah. Dan dia melihat ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat sahabat yang hijrah ke Madinah. Yahmiluna at-tayra fil akhfas, gowo manuke di dalam sakurungane. Ya, enggak ditinggal burung. Ya, ini berarti zaman sahabat sudah ada orang yang senang memelihara burung. Nah, waktu akan hijrah ke Madinah, digowo sakurungane. Ditiru mbek wong saiki nek numpak sepeda motor kurungane tekek mburi niku. Niku arep dilombakan apa-apa ya Pak. Ya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, hadis tentang burung dalam sangkar ya. Berarti memelihara burung boleh. Nek panjenengan ramut dengan baik, ya, maka panjenengan mendapatkan pahala. Sebaliknya adik jenengan sia-siakan mati, sampai dapat siksa. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Ingu burung, manuk, ikan. Nah, melihara ikan di akuarium. Jangan sampai ikan itu kehabisan oksigen, Pak. Harus ada gelembungnya. Itu kan bentuk kasih sayang kita. Ini apa di akuarium nggak ada gelembung udaranya, ya megap-megap. Berarti kita harus paham. Nggak sekedar ngingu ikan di dalam akuarium saja, pun
Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrihna al-fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah